saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili. Sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini. Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri. Yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932. Digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan ya. Teman-teman saya seangkatan itu ada nggak yang wisudanya tanggal 5 November tahun 85? Ternyata ada 4 orang dari angkatan kami dari jurusan fisika. Ini datang dari bisikan dari orang-orang sekitar Pak Jokowi. Pak Jokowi salah memilih orang-orang ya. Jangan membebek pada hukum positif ya. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Irjan. Ini part 3 Pak Dokter. Kita lanjut dari part 1 dan part 2. Kemudian ini part 3. Iya. Dan dari video part 1 dan part 2 itu mendapat ribuan, bahkan belasan ribu ya tanggapan netizen. Dan sekian banyak tanggapan itu ada yang pro dan kontra. Ya, biasa. Apa pandangan Pak Dokter? Adakah komentar-komentar yang sedikit lebih menukik ke Pak Dokter? Begini, pertama saya mesti tegaskan dulu ya. Saya memenuhi apa istilahnya ajakan Irjan dulu awal dari part 1 itu benar-benar motivasi saya adalah meluruskan cara berpikir orang ya, tidak terseret pada cara berpikir yang cuma berpijak pada kebencian ya, maupun cara berpikir yang berpijak pada kesetiaan buta ya. Jadi saya mau katakan dulu di awal, kalau Anda mengharapkan ya, yang menonton ini mengharapkan saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili, sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengharapkan saya mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli dan dia adalah presiden terbaik, bla 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 bla, tutup juga video ini. Itu tidak akan keluar dari mulut saya. Saya hanya akan memaparkan, mengajak kita cara berpikir yang benar. Dan kenapa perlu ada part 3? Karena sejak part 2 dinaikkan, saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Dan kami saling sharing banyak hal, dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya, Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini. Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Nah, di part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini ya. Buat saya itu pemfitnah ya, buat Rocky Gerung bukan ya, mempidanakan. Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya ya, mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia, bisa saja. Tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik ya. Dan ini saatnya Pak Jokowi atau orang-orangnya ya menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung Pak Jokowi sebagai alumnus itu ya. Saya pribadi setelah mendapat banyak info sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu ya. Bukan karena saya mau membela dia, bukan. Tetapi pertama, saya sebagai alumnus, saya percaya pada marwah
kampus saya percaya bahwa jika ada dekan dan teman-teman di kampus mengatakan dia ada lulus dari situ, itu benar berdasarkan fakta. Saya percaya Pak bahwa ketika Ibu Rektor mengatakan itu pun berdasarkan fakta. Tetapi supaya itu dibuka, saya minta pengadilan juga memanggil UGM untuk hadir dalam proses pengadilan pengaduan orang-orang yang dianggap memfitnah ini supaya terbuka semuanya. Itu saja saya kira yang ingin saya katakan ya. Nah, ada beberapa hal ya, atau mungkin Ijan ada hal yang mau didalamin? Ini saya mau disclaimer juga untuk pemirsa ya, bahwa Dr. Ignatius Irianto ini adalah alumni UGM tahun 1980-an yang wisuda tahun 1996 di Fakultas MIPA, Matematika, Fisika. Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Jurusan fisika ya. Jurusan fisika. Dan ada beberapa teman angkatannya yang saat ini sedang menjadi pengajar di UGM, dan itu menjadi validasi yang kuat. Terus tadi dikatakan soal ada ijazah dari salah satu teman angkatannya yang menjadi pengajar di UGM, itu disebarluaskan untuk dibandingkan dengan ijazahnya mantan presiden kita, Pak Jokowi, sebagai pembanding. Dan dari laporan yang diberitahukan oleh dokter bahwa ijazah ini tidak mendapatkan persetujuan untuk disebarluaskan. Artinya ada orang yang sengaja mempublikasikan ijazah itu sebagai pembanding. Ya, bisa dalam konotasi bahwa ada orang yang ingin mengadu domba. Dan jika dicek dari sekian banyak pengakuan ya, bahwa sekian data dari UGM juga, Pak Presiden, mantan presiden kita alumni UGM juga ya. Tapi dalam hal ini menuntut transparansi untuk dalam proses pengadilan ya. Ada beberapa hal ya. Saya ingin juga meluruskan kesalahan yang saya buat di part 1 ya. Jadi kalau jadi saya harapkan juga teman-teman yang menonton ini coba lihat lagi part 1 dan part 2 ya. Karena ini merupakan kelanjutan. Karena saya benar-benar ingin meluruskan cara berpikir. Jadi kalau data atau info yang saya sampaikan sebelumnya salah, saat ini saya ingin perbaiki ya. Nah, waktu di part 1 saya menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan, dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teguh Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teguh Yakob, Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teguh Yakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada materai, materai dan di ijazah Pak Jokowi ada materai. Nah, saya mau katakan di sini, ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya materai. Kayaknya selama masa Pak Teguh Yakob semuanya masih pakai materai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi ya. Itu. Nah juga ada beberapa hal ya yang menunjukkan, jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya, sehingga segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismon, dan ada satu lagi ya. Nah, Pak Rismon melakukan analisa digital forensik RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismon bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya. Itu yang mau ditampilkan ya. Nah, begitu juga ada analisa dari digital forensik ya. Ya mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet ya, lewat Google ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT ya. Bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932 ya. Sejak tahun 1932 itu karena kebutuhan dari majalah Times waktu itu di Inggris ya. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengkung-lengkungannya banyak, sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu, apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah ya. Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko ya.
di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an ya.